ekonomi dari kelompok 10 terdiri dari Putri Pangesti dengan NIM 1910112023, Lutfia Isnaini dengan NIM 1910112030, dan Prameswi Paradibah dengan NIM 1910112036. Kali ini kita akan membahas perlakuan aset pada perusahaan perfilman. Nah, bagaimana sih perusahaan perfilman tersebut dalam memperlakukan asetnya? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari aset itu sendiri. Menurut PSAK 16, revisi 2011, aset adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan maupun seseorang yang bernilai dan berharga dan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Karakteristik aset menurut IASB. Yang pertama, manfaat ekonomi di masa depan, yaitu aset memiliki manfaat ekonomi di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Kedua, dapat dikendalikan oleh entitas, yaitu segala manfaat ekonomi yang dimiliki oleh aset dapat dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan. Yang terakhir, berasal dari peristiwa masa lalu. Selanjutnya ada jenis aset. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset berwujud dan juga tidak berwujud. Aset berwujud merupakan segala kekayaan yang dapat dimanifestasikan wujudnya secara fisik, yaitu dapat dilihat dan juga dapat diraba. Sedangkan aset tidak berwujud merupakan segala kekayaan yang manifestasinya tidak berwujud secara fisik, yaitu tidak dapat dilihat dan juga tidak dapat diraba. Lalu, termasuk klasifikasi manakah aset perusahaan perfilman itu? Aset yang dimiliki oleh perusahaan perfilman termasuk ke dalam aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud dianggap sebagai hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan. Hak tersebut dianggap sebagai hak-hak yang dimiliki oleh penemu, pencipta, dan juga penerimanya. Dan tentu saja hak tersebut dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Pengakuan aset perfilman. Menurut PSAK nomor 19, pengakuan aset perfilman termasuk ke dalam aset tak berwujud, seperti yang disebutkan bahwa beberapa unsur aset tak berwujud termasuk paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, izin penangkapan ikan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan hak pemasaran. Aset tak berwujud diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal. Pengukuran aset perfilman dibagi menjadi dua, yaitu metode biaya dan metode revaluasi. Metode biaya yaitu aset dinilai setelah pengukuran awal berdasarkan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan metode revaluasi yaitu nilai aset setelah pengukuran awal dihitung berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Dalam hal ini, entitas juga harus menentukan masa manfaat aset film. Masa manfaat aset film ini tergolong masa manfaat yang terbatas sehingga mempunyai umur ekonomis. Contoh pengakuan dan pengukuran aset pada perusahaan perfilman. Yang pertama, biaya perolehan aset film merupakan kapitalisasi biaya untuk memproduksi film dan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah. Yang kedua, aset film dibebankan ke beban pokok penjualan dengan metode saldo menurun ganda selama 4 tahun sejak film pertama kali tayang. Yang ketiga, biaya pemasaran dan distribusi dibebankan pada saat terjadinya. Yang keempat, film dalam penyelesaian diakui sebesar biaya dan disajikan ke dalam aset film. Yang kelima, akumulasi perolehan aset film dalam penyelesaian akan pindah ke dalam aset film saat produksi film selesai dan akan tayang. Yang keenam, pada akhir periode pelaporan, entitas akan menilai jika terjadi indikasi aset film mengalami penurunan dengan membandingkan estimasi nilai wajar dan nilai tercatat. Yang ketujuh, entitas mengukur nilai wajar berdasarkan dengan tanggapan pasar. Yang kedelapan, jika nilai tercatat melebihi nilai wajar, maka nilainya akan diturunkan sebesar nilai wajar. Selanjutnya, kami akan berikan contoh perusahaan perfilman, yaitu MD Picture.
Multidimensi Entertainment atau MD Picture merupakan salah satu rumah produksi perfilman yang terkemuka dan terkenal di Indonesia. MD Picture ini didirikan oleh Damo Punjabi pada tanggal 7 Desember 2002. Berikut kami tampilkan laporan posisi keuangan konsolidasian bagian aset milik PT MD Picture Tbk dan entitas anak per 31 Desember 2020. Dalam penyajian laporan keuangan pada perusahaan perfilman antara lain, yang pertama, biaya perolehan aset film merupakan kapitalisasi biaya untuk memproduksi film dan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi atau nilai wajar. Yang kedua, aset film dibebankan kepada beban pokok penjualan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda selama 4 tahun. Dimulai sejak film pertama kali ditayangkan dan biaya pemasaran dan distribusi dibebankan pada saat terjadinya. Yang ketiga, film dalam penyelesaiannya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset film. Akumulasi biaya perolehan aset film dalam menyelesaikan akan dipindahkan ke aset film pada saat film tersebut selesai diproduksi dan siap untuk ditayangkan. Dan yang terakhir, pada setiap periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset film mengalami penurunan nilai dengan membandingkan antara estimasi nilai wajar dengan nilai tercatat aset film. Entitas mengukur nilai wajar berdasarkan asumsi manajemen tentang tanggapan pasar terhadap nilai masing-masing aset film. Jika nilai tercatat aset film telah melebihi estimasi nilai wajarnya, maka diturunkannya nilai menjadi sebesar nilai wajar. Tantangan yang dihadapi oleh pembuat standar yaitu salah satunya, pembuat standar harus menyesuaikan standar yang ada dengan kondisi aset di perusahaan perfilman, sehingga pembuat standar harus mengikuti kondisi aset pada perusahaan perfilman. Tapi tidak menutup kemungkinan jika terjadinya perubahan di masa yang akan datang, asalkan pembuat standar ini wajib mengikuti kondisi yang ada pada perusahaan perfilman. Sekian informasi yang dapat diberikan oleh kami. Terima kasih dan sampai jumpa.